Selamat datang di Jejak History. Di video kali ini, kita akan bahas ketegangan terbaru antara Amerika Serikat dan China yang memicu ketar-ketir global. Jangan lupa tonton sampai habis, karena ini bukan cuma soal tarif, tapi juga ancaman perang dagang yang bisa berdampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan update terbaru dari kami. Sementara banyak negara berupaya merayu Presiden Donald Trump untuk melonggarkan kebijakan tarif impornya, China justru mengambil langkah agresif. Mereka mengenakan bea masuk sebesar 34% untuk produk-produk dari Amerika Serikat. Trump pun merespon dengan ancaman yang tak kalah besar. Tambahan tarif 50% akan diberlakukan jika China tidak mencabut tarif balasannya sebelum Selasa, 8 April 2025. Ia bahkan menyatakan akan menghentikan seluruh proses negosiasi perdagangan dengan China jika tuntutannya tidak dipenuhi. Jika ancaman itu direalisasikan, maka total tarif yang harus dibayar perusahaan AS untuk mengimpor barang dari China bisa mencapai 104%. Ini karena sebelumnya sudah ada tarif 20% di bulan Maret dan 34% yang diumumkan minggu lalu. China tetap teguh. Juru bicara Kedubes China untuk AS Liu Pengyu menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan atau ultimatum. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran dunia akan potensi perang dagang global. Negara-negara pun mulai bergerak. Lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia, sudah menghubungi Gedung Putih untuk merundingkan dampak kebijakan ini. Menteri Keuangan AS Scott Bessent membenarkan hal ini, meski tidak menyebutkan secara rinci negara mana saja yang terlibat dalam negosiasi. Dari Asia, Presiden Taiwan menawarkan kerjasama tanpa hambatan tarif sebagai bentuk pendekatan baru. Di Eropa, Italia menyatakan siap menggunakan semua kekuatan diplomatik dan ekonomi demi mencapai kesepakatan. Indonesia pun tak tinggal diam. Presiden Prabowo mengutus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berunding langsung dengan pihak AS. Salah satu strategi Indonesia adalah meningkatkan impor bahan baku dari Amerika, agar AS bersedia mengurangi tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan revisi kebijakan TKDN untuk produk-produk tertentu dari AS sebagai bagian dari kompromi, meskipun rencana ini masih tahap kajian. Di level regional, Indonesia juga aktif menjalin komunikasi dengan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura, untuk menyusun sikap bersama. Pertemuan tingkat Menteri Perdagangan ASEAN dijadwalkan pada 10 April. Indonesia berharap pendekatan negosiasi tetap diutamakan dibanding aksi balasan. Namun gejolak ini sudah berdampak nyata. IHSG anjlok 9% di pembukaan sesi pertama pada 8 April. Bursa Efek Indonesia pun terpaksa melakukan trading halt selama 30 menit untuk meredam kepanikan pasar. Apa yang dilakukan Presiden Trump dengan kebijakan tarif impornya memang mengguncang dunia. Tapi langkah balasan dari China dan respons cerdas dari negara-negara lain termasuk Indonesia akan menjadi penentu apakah dunia akan menghadapi krisis atau bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, klik tombol like dan bagikan ke temanmu. Jangan lupa subscribe ke Jejak History dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info geopolitik dunia lainnya. Dan kamu sendiri, setuju gak dengan cara Presiden Prabowo menangani situasi ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.